Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Ahbar Sayari dari Tadris Fisika 6A Winsarip Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit bercerita menjelaskan tentang aksiologi Islam dan ilmu fisika terhadap materi listrik. Nah, aksiologi itu merupakan suatu nilai-nilai. Jadi di sini saya akan bercerita mengenai nilai-nilai Islam dan ilmu fisika terhadap materi listrik dan beserta fenomena listriknya. Nah, jadi teman-teman, listrik itu adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik ini menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum kita ketahui, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Listrik ini merupakan salah satu energi yang bisa dikatakan sebagai menguasai hajat hidup orang banyak karena manfaatnya yang sangat penting, dari manfaat bidang rumah tangga sampai perusahaan, teknologi, dan lain-lain. Nah, penemu listrik adalah Michael Faraday. Nah, dengan berkat penemuannya tersebut ia kemudian dijuluki Bapak Listrik. Terkenalnya Michael Faraday ini sebagai Bapak Listrik bermula ketika ia membuat sebuah eksperimen yang pertama kali dengan menggunakan 7 uang logam yang kemudian ia tumpuk dengan 7 lembaran seng serta 6 lembaran kertas yang dibasahi air garam. Dan ternyata jauh sebelum Michael Faraday mengetahui tentang listrik, di dalam Al-Quran jelas ada perumpamaan yang berkaitan dengan listrik. Terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zautunatin la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsasuhu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Nah, perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya itu ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyatakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur suatu dan tidak pula sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apa yang terpikirkan oleh kita di masa kita sekarang? Kita mendengar suatu lubang cekungan yang terbuat dari kaca
yang tidak memiliki celah yang di dalamnya terdapat cahaya, di mana cahaya itu dinyalakan tidak menggunakan api sebagaimana lampu-lampu lentera yang digunakan pada zaman dahulu. Dan terangnya cahaya itu membuat sang kaca seperti bintang yang cemerlang. Tentu jawabannya adalah lampu listrik. Jelas di sini bahwasanya Al-Quran menjelaskan tentang listrik walaupun bahasanya tidak langsung mengatakan listrik. Kenapa? Karena pada saat zaman Rasulullah SAW istilah listrik itu belum ada. Makanya digunakanlah istilah-istilah yang terdapat di dalam Al-Quran dengan bahasa yang sangat luar biasa. Bahasa yang tiada tara, ungkapan yang tiada tandingannya itu terdapat di dalam Al-Quran. Jelas terbukti sekali lagi bahwa Al-Quran telah ada 1400 tahun yang lalu, tepatnya sebelum penemuan Michael Faraday menemukan listrik, atau bahkan Thomas Alva Edison yang menemukan bohlam lampu. Jadi jelas Al-Quran bukti yang sesungguhnya. Nah, fenomena yang lainnya yang berhubungan dengan listrik adalah petir, teman-teman. Jika merujuk pada ilmu pengetahuan alam, petir adalah cahaya terang yang terjadi saat ada pelepasan listrik di atmosfer. Nah, biasanya ini petir terjadi pada saat hujan badai. Nah, petir ini terbentuk ketika ada tegangan listrik pada dua titik terpisah di atmosfer mencapai tingkat tegangan yang tinggi. Petir ini bisa bermula dari muatan listrik yang dikandung oleh awan. Awan bisa memiliki muatan listrik karena awan berjalan secara teratur dan akan bersinggungan dengan awan-awan yang lainnya. Hal ini membuat listrik muatan negatif akan berkumpul di satu sisi. Nah, sementara listrik muatan positifnya itu akan ada di sisi lainnya. Nah, semakin lama muatan listrik di awan akan semakin besar, sehingga ketika ada perbedaan potensial yang besar antara awan dan bumi akan terjadi pembuangan muatan negatif yang disebut elektron. Petir ini memiliki suhu dan tegangan yang sangat tinggi. Nah, sambaran petir bisa meningkatkan suhu udara di sepanjang jalur yang dia lewati. Nah, hingga 50.000 derajat Fahrenheit. Nah, suhu ini setara dengan 27,760 derajat Celcius. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati saat mencari tempat berteduh pada saat hujan. Jangan sampai tempat yang kita jadikan tempat berteduh justru merupakan jalur yang potensial yang dilalui oleh sambaran petir tersebut. Nah, cahaya yang dikeluarkan petir lebih terang ketimbang cahaya 10 juta bola lampu pijar berdaya 100 watt. Nah, cahaya yang luar biasa yang dikeluarkan dari fenomena petir itu disebutkan dalam Al-Quran pada surah An-Nur ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha yujzi sahaban summa yu'allifu bainahu summa yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yahruju min khilali wa yunazzilu minas samai min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifu amman yasha' yakadu sana barakihi yadhabu bil absar. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, tidaklah kamu melihat bahwa Allah
menggerakkan awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih. Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Nah, kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatannya. Jadi saat seorang merenungi perihal petir, dapat dipahami bahwa peristiwa alam ini adalah hal yang sangat luar biasa, teman-teman. Kekuatan dahsyat ini muncul dari partikel yang bermuatan positif dan negatif yang tak terlihat oleh mata telanjang. Dalam ayat yang lain, Allah menyebutkan terkait dengan petir. Fenomena yang bila diperhatikan merupakan tanda-tanda kebesarannya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillah wa huwa sadidul mihal. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah, demikian pula para malaikat karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dialah Tuhan yang maha keras siksanya. Nah, dan para ahli tafsir juga mendefinisikan ar-ra'du ini lebih dekat dengan makna suara petir atau geledek. Nah, sedangkan as-sawa'iq dan al-barq maknanya lebih dekat untuk istilah kilatan petir, yaitu cahaya yang muncul beberapa saat kemudian atau saat sebelum adanya suara petir. Nah, konklusi singkat dari penjelasan sebelumnya, bukti bahwa petir berperan penting untuk memanggil hujan dan menjaga kekontinuitas hujan. Nah, pada hadis At-Tirmidzi pun disebutkan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, malukumin malaikati muwakkal bisahabi ma'ah harik minari yasu bihas sahaba haitsu Allah. Nah, yang artinya bahwa petir adalah pekerjaan malaikat yang diberi tugas mengurus awan dan bersamanya cambuk dari api yang memindahkan awan sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Nah, maka itulah aksiologi Islam terhadap listrik dan fenomena yang berkaitan dengan listrik. Nah, sesungguhnya segala sesuatu yang ada di bumi ini, semuanya itu merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu kita sebagai makhluknya senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sebagai manusia itu tidak ada apa-apanya. Jadi mungkin sekian dari saya tentang aksiologi Islam terhadap materi listrik tersebut dan beserta fenomenanya. Terima kasih telah mendengarkan sedikit cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.